Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, puji syukur kalau hari ini kita bisa beribadah, bersekutu, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dan menjaga setiap kami Tuhan. Satu bukti yang kami boleh rasakan bahwa Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat setiap pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa beribadah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya berkati ibadah hari ini Tuhan. Bahkan setiap para pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Dan juga Tuhan Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik pun dimanapun kami berada Tuhan, biar kiranya Tuhan menjamah setiap hati, pikiran kami Tuhan, sehingga dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan kami memuji menyembah Tuhan. Dengan hati yang terbuka Tuhan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya hikmat Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap benih firman-Mu yang disampaikan boleh kami terima Tuhan. Dan boleh menjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati seluruh rangkaian ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan kami ragukan Tuhan, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku.
takkan kami ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh, seluruh hidupku hanyalah milikku, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Mari kita memuji Tuhan. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapan
Kedamaian, kami dapatkan ketenangan hanya di dalam-Mu Tuhan. Mau berdiam lebih lagi di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu Bapa. Selamanya, selamanya Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, selama kami ada Tuhan, kami mau menyembah-Mu, mau meninggikan nama-Mu Bapa. Selamat segala, Kaulah yang terbaik dan iman kami. Yesus, yes Lord. Mari semua Tuhan serukan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian-Mu. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, oh Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian-Mu. Kaulah yang kupandang selama kami hidup, selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, satu bukti Tuhan dari rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, buat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami Tuhan, biar dengan penuh hati yang sukacita Tuhan, kami boleh memberi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini.
Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 5 sore dan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 10 pagi. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan dilakukan secara onsite dan live streaming. Oleh karena protokol kesehatan, maka jumlah jemaat dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah dibatasi sesuai kapasitas ruangan gereja. Bagi jemaat yang akan hadir di gereja, mohon mendaftar melalui Ibu Asih. Shalom saudara yang kekasih Jemaat GBI Family Life Center. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara di ibadah online pada hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dwijo Saputro dan Ibu Pendeta Nuni yang telah mengundang saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang true worshiper, penyembah yang benar. Siapakah penyembah yang benar itu? Mengapa kita harus menyembah? Mari kita membaca beberapa ayat yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar, true worshippers, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Tuhan menghendaki true worshippers. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria tentang penyembahan. Apa sih penyembahan itu? Umumnya gereja-gereja aliran karismatik mempunyai pengertian yang sempit tentang penyembahan. Dulu saya juga punya pengertian yang sempit seperti itu. Menurut saya dulu penyembahan itu adalah kita menyanyikan lagu rohani irama lambat dengan diiringi musik, atau kita menyanyikan lagu haleluya diiringi musik, atau kita berbahasa roh diiringi musik. Itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Tetapi setelah saya banyak baca dan kemudian mendalami Alkitab lebih lagi, dan saya menemukan ternyata penyembahan itu bukan hanya menyanyikan lagu pujian dengan irama lambat saja. Ternyata penyembahan juga adalah waktu kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan irama cepat. Jadi walaupun lagunya cepat, walaupun lagunya lambat, itu semuanya adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Bahkan lebih luas lagi, penyembahan tidak terbatas pada nyanyian pujian saja, tetapi penyembahan adalah semua kegiatan yang kita lakukan di dalam ibadah. Jadi semua kegiatan kita di dalam ibadah kita, ibadah online seperti hari ini, atau ibadah onsite nanti, beberapa bulan yang akan kita adakan, maka semua kegiatan kita dalam ibadah itu semua penyembahan kepada Tuhan. Waktu kita menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, baik irama lambat maupun irama cepat, itu penyembahan.
Waktu kita berdoa, itu penyembahan. Waktu kita mendengarkan khotbah atau mencatat khotbah yang kita dengar, itu pun sebuah penyembahan. Dan waktu kita ini mempersembahkan persembahan kita, mengembalikan perpuluhan kita, itu semua adalah penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam ibadah kita ini, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sepenuh hati, karena ini adalah sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, bahkan lebih luas lagi, penyembahan adalah semua kegiatan kita sehari-hari yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Jadi penyembahan tidak terbatas hanya 1 jam atau 2 jam di gereja saja, tapi penyembahan itu bisa lebih luas lagi. Penyembahan adalah semua kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari, yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Contohnya, ibu-ibu yang sedang memasak. Ketika ibu-ibu memasak, melakukannya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, maka sebenarnya itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ibu-ibu pasti memasak dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut, akan memasak dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Contoh yang lain misalnya ketika ada pegawai restoran atau pegawai toko yang melayani pembeli, melayani pelanggannya dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Itu pun adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Jadi semua kegiatan kita yang meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu adalah penyembahan. Waktu kita bersaksi kepada seseorang, kita meninggikan Tuhan lewat kesaksian kita, dan orang itu akhirnya buka hati, percaya kepada Tuhan, berarti ini pun sebuah penyembahan kepada Tuhan. Yakobus memberikan contoh bagaimana sih itu penyembahan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam Yakobus 1 ayat 27, Yakobus berkata begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, ini adalah penyembahan kepada Tuhan Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi waktu kita mengunjungi janda-janda, tentu maksudnya untuk menolong mereka, bukan untuk menggoda mereka. Mengunjungi yatim piatu, orang-orang terbuang, orang-orang terpinggirkan, kita mengunjungi mereka, menguatkan mereka, menolong mereka, membantu mereka. Maka menurut Yakobus, ini adalah ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan bukanlah bagian dari hidup kita, tetapi penyembahan adalah hidup kita sendiri. Ini bicara tentang totalitas hidup kita. Semuanya adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, waktu kita menyembah kepada Tuhan, harusnya memang seluruh hidup kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah penyembahan kita, seluruh hidup kita, kita menyembah kepada Tuhan. Ada lagu yang berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai sebuah
penyembahan. Itu berarti setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita, setiap gerakan tangan kita, setiap langkah kaki kita, itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, itu harusnya sebuah penyembahan kepada Tuhan. Makanya kita harus menjaga hidup kita sungguh-sungguh. Jangan kita cemari, kotori, supaya hidup kita bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Penyembahan adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan untuk kepentingan, kesenangan, dan kemuliaan kita. Di dalam kita menyembah Tuhan, semuanya adalah untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, kesenangan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun untuk kita. Sayangnya ada banyak orang Kristen mengambil sesuatu dari penyembahan. Bukan memberi kepada Tuhan, tapi dia mengambil sesuatu dari penyembahan. Dia ingin lewat penyembahan, dia dapat mujizat. Dia ingin lewat penyembahan, dia terima kekuatan. Dia ingin lewat penyembahan, dia terima damai di hatinya. Makanya kan seringkali kita dengar ada orang suka komen begini nih. Ibadah hari ini kok kurang greget ya. Saya kok tidak terima apa-apa ibadah hari ini. Kok rasanya kering, hambar. Waduh, pujiannya kurang ngangkat. WL-nya kayaknya kurang persiapan nih. Ini musiknya kurang kompak. Penarinya kurang serasi. Khotbahnya bikin ngantuk. Waduh, ibadah hari ini nih kurang serak. Kok saya nggak merasa ser di hati saya? Kok saya nggak merasa bulu kuduk saya merinding? Saya nggak terima sesuatu dari ibadah. Saudara-saudara, ini contoh orang yang mengadakan penyembahan untuk dirinya sendiri. Makanya penyembahannya tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara ingin penyembahanmu berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan, maka dengarkan saya, penyembahan itu segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Kita berikan kehormatan, berikan kemuliaan untuk Tuhan saja, dan jangan ambil dari penyembahan itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam penyembahan kita harus sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Kita harus melakukannya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dalam ibadah-ibadah online seperti ini, harusnya kita melakukannya dengan hormat kepada Tuhan. Jangan karena ibadah online, lalu kita mengikutinya tanpa rasa hormat. Kita ikuti ibadah online sambil makan, minum, cemal-cemil. Kita ikuti ibadah online sambil kita bercanda dengan teman kiri kanan kita. Kita ikuti ibadah online sambil tidur-tiduran. Ada orang yang mengikuti ibadah online itu tidak pakai baju atasannya atau hanya pakai kaos singlet saja. Menurut saya, saudara-saudari, ini orang kurang menghormati Tuhan di dalam ibadah. Padahal sebenarnya dalam penyembahan kita harusnya memberi kepada Tuhan, memberikan kehormatan, memberikan kemuliaan, memberikan kesenangan kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Menyembah adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mengendalikan Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, kita ini ingin mengendalikan Tuhan, mengontrol Tuhan melalui penyembahan kita. Kita ingin supaya lewat penyembahan kita terima mujizat, kita terima kesembuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ini contoh orang yang ingin mengendalikan Tuhan lewat penyembahan. Sekali lagi, penyembahan itu kita memberi kepada Tuhan, bukan mengambil dari Tuhan. Itu tidak beda jauh. Saudara-saudaraku, ada agama-agama di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk memberikan makanan, korban makanan, sesajian kepada dewa-dewanya. Sebab kalau tidak dikasih makan dewanya bisa murka, bisa marah, bisa bikin kerusuhan, bisa mendatangkan bala, bisa mendatangkan penyakit. Makanya di hari-hari tertentu umatnya ini datang membawa persembahan makanan kepada dewanya. Jadi mereka mengontrol dewanya lewat korban makanan. Saudara,
Berapa banyak orang Kristen ingin mengontrol Tuhan lewat korban, pujian, penyembahan, lewat persembahan kepada Tuhan. Dan ini salah, saudaraku. Kita menyembah Tuhan itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mengontrol atau mengendalikan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, karena itu saya berharap supaya semua kita mulai benar di dalam menyembah Tuhan. Nah, bagaimanakah? Siapakah true worshiper itu? Penyembah yang benar itu. Saya menemukan yang pertama, orang yang menyembah dengan ketaatan dan penyerahan diri. Inilah true worshiper itu. Alkitab memberikan contoh, Nuh adalah orang yang menyembah Tuhan dengan ketaatan dan penyerahan diri. Alkitab berkata di dalam Kejadian 6 ayat 8 bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Kenapa? Karena manusia mereka melakukan kejahatan, hidup dalam dosa yang sangat luar biasa. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan? Kejadian 6 ayat 9 berkata, Nuh itu adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh bergaul dengan Tuhan. Nuh punya keakraban, keintiman dengan Tuhan. Nuh dekat dengan Tuhan. Saudara, artinya Nuh itu punya penyembahan kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan seluruh hidupnya menyembah Tuhan. Jadi Nuh adalah seorang yang menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, Nuh bukan hanya menyembah Tuhan, tetapi Alkitab juga berkata, Nuh itu seorang yang taat kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, Nuh melakukan semuanya itu, melakukan apa? Perintah-perintah Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Jadi Nuh itu taat kepada Tuhan. Dia melakukan setiap perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan suruhkan kepada dia. Yaitu untuk membangun bahtera. Supaya apa? Supaya Nuh dan keluarganya itu bisa luput dari musibah air bah. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Nuh itu seorang yang menyembah Tuhan. Lewat keakraban dan keintimannya dengan Tuhan. Dan Nuh juga seorang yang taat kepada Tuhan. Kita harus belajar menjadi orang Kristen yang menyembah Tuhan dan juga taat kepada Tuhan. Sayangnya ada banyak orang Kristen, dia hanya sibuk menyembah Tuhan, tapi dia tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dia selalu melanggar perintah Tuhan. Saudara, ini tidak matching. Kenapa? Karena penyembahan itu seharusnya sejalan dengan ketaatan. Kalau kita nyembah Tuhan, persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka seharusnya kita juga hidup di dalam ketaatan atas setiap perintah Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, ketaatan Nuh ini ketaatan yang luar biasa. Dia tetap taat, walaupun perintah Tuhan itu terasanya berat. Coba bayangkan saudaraku, waktu itu kan tidak ada patron, tidak ada model bagaimana bahtera itu. Tapi Nuh harus membangun sebuah bahtera. Bahteranya besar lagi. Dan Tuhan memberikan ukurannya. Serta Tuhan juga memberikan pembagian ruangannya. Dan Tuhan juga memberikan material apa yang harus digunakan oleh Nuh. Ini kan berat, sulit. Tapi coba lihat, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Belum lagi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membawa hewan-hewan masuk ke dalam bahtera itu, lalu merawat, memberi makan kepada hewan-hewan itu. Wah, ini perintah yang sangat berat. Tidak mudah bagi kita untuk bisa merawat hewan. Bagi seorang yang pencinta binatang peliharaan, ya saudara pasti mengerti hal ini. Tidak mudah kita untuk merawat hewan peliharaan. Apalagi yang dirawat oleh Nuh itu jumlahnya besar sekali, banyak sekali. Harus dikasih makan. Tidak mudah. Tapi coba lihat, Nuh tetap taat melakukan perintah Tuhan. Mari kita belajar seperti Nuh. Taat melakukan perintah Tuhan. Walaupun kok perintah Tuhan itu kok terasa berat. Tapi ketaatan kita membuat kita melakukannya dengan sukacita. Ayo ibu-ibu, kan rasanya berat ya. Harus tunduk kepada suami.
berat ya ibu-ibu. Apalagi kalau suami kita ini ya kasar. Suami kita ini tidak takut Tuhan. Suami kita ini belum bertobat. Aduh, rasanya berat ya untuk bisa tunduk kepada suami. Tetapi karena ini perintah Tuhan, mari ibu-ibu kita taat melakukannya. Suami-suami, rasanya pada zaman now ini sulit ya bisa mengasihi istri ya. Apalagi kalau istri kita ini suka melawan, matre, ya istri kita ini cerewet. Aduh, kayaknya kok sulit ya, berat ya. Tapi karena ini perintah Tuhan, harus kita melakukannya. Jadi apapun perintah Tuhan itu, walaupun rasanya berat, tetap harus kita kerjakan. Karena ada banyak orang Kristen kan hanya mau taat kepada perintah Tuhan yang ringan-ringan saja. Tapi kalau yang berat-berat, dia tinggalkan. Jadi dia pilah-pilah mana yang berat, mana yang ringan. Hai, kalau kita nyembah Tuhan, kita akan tetap taat sama Tuhan dan tidak memilah-milah mana yang berat, mana yang ringan. Semuanya kita akan taati dengan penuh sukacita. Dan juga Nuh ini tetap taat kepada Tuhan walaupun ada tantangannya. Coba bayangkan, dia itu membuat bahtera bermil-mil jauhnya dari pantai. Itu kan diketahui orang, diejek orang. Dan juga durasinya itu kan 120 tahun. Pasti orang-orang mengejek dia, Nuh, mana itu air bah? Katanya mau datang air bah. Mana ini? Udah 120 tahun, enggak ada air bah sama sekali. Waduh, saudara-saudara. Tapi coba lihat, walaupun tantangan diejek, diceomoh, ini Nuh tetap taat. Saudara-saudara, waktu kita taat sama Tuhan, pasti ada tantangan. Ada yang tidak senang sama kita, ada yang tidak suka dengan ketaatan kita. Tapi mari kita harus tetap taat, jangan menyerah. Jangan kemudian kita tinggalkan ketaatan kita. Waktu saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dan saya putuskan mau sekolah Alkitab, saya datang kepada kakak saya yang waktu itu membiayai saya untuk kuliah. Dan dia marah, dan dia kemudian berkata begini, kalau kamu mau sekolah Alkitab, kamu mau jadi pendeta, kamu urus dirimu sendiri. Artinya tidak ada bantuan dari keluarga sekarang. Saya harus mencari biaya sendiri. Dan waktu itu saya nggak punya uang. Saya hanya punya sebuah motor, ya, motor Yamaha yang menurut saya ini sudah tidak layak pakai. Tapi saya tetap pakai waktu itu. Dan saudaraku, itu modal saya. Dan dengan modal inilah saya jual ini motor butut ini, saudaraku, untuk modal saya ke Jakarta. Dan untungnya saya diterima dan dapat beasiswa tinggal di asrama. Jadi sudah lihat, ketika saya mau taat kepada perintah Tuhan, panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan, ada tantangannya. Tidak ada support dari keluarga. Tapi saya tetap taat saja. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan buka jalan buat saya. Jadi Bapak Ibu, orang yang menyembah Tuhan, dia sejalan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dia akan tetap taat apapun yang terjadi. Dan Nuh bukan hanya taat saja, tapi Nuh ini seorang yang punya penyerahan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Bayangkan ya saudara-saudara, waktu Nuh disuruh untuk membawa hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera dan harus kasih makan kepada mereka. Wah, ini kan jumlahnya banyak sekali. Tapi lihat, Nuh dia taat. Kenapa? Karena dia punya penyerahan diri yang luar biasa. Coba kalau Nuh tidak punya penyerahan diri, pasti akan berontak, pasti akan ngelawan, pasti akan menolak. Tapi karena dia punya penyerahan diri, dia tetap mengikuti perintah Tuhan itu. Dan waktu Nuh dan keluarganya sudah masuk ke dalam bahtera, maka Alkitab berkata, pintu ditutup oleh Tuhan dan tidak ada manusia yang bisa membukanya. Dan di luar air bah 40 hari 40 malam. Wah, itu mengerikan saudara-saudara. Mengerikan. Ini betul-betul sebuah penyerahan diri yang luar biasa yang dimiliki oleh Nuh. Itu yang membuat dia bisa taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita jadi orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Apa yang seringkali membuat kita tidak taat, suka merontak, suka melawan? Karena kita kurang berserah kepada Tuhan. Kita kurang surrender kepada Tuhan.
Kita ini kadang-kala suka berpikir dengan logika kita sendiri. Kita kadang-kadang masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita sendiri, mengandalkan tenaga kita. Itulah sebabnya kita kurang berserah sama Tuhan. Makanya saudara-saudaraku, kita kurang taat kepada Tuhan. Tapi kita nyembah. Kalau di gereja angkat tangan nomor 1. Penyembahan seperti ini tidak akan berkenan kepada Tuhan. True worshiper, penyembah yang benar adalah seorang yang menyembah Tuhan dengan seluruh hidupnya, dan dia juga memiliki ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Saya dorong setiap saudara menjadi penyembah yang benar seperti ini. Yang kedua, penyembah yang benar adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 20, 21, dan 22 itu ada percakapan daripada Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Dan di dalam ayat 23 Tuhan Yesus berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam ayatnya yang ke-24 dari Yohanes pasal 4 tadi dikatakan demikian, bahwa Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, roh ini huruf kecil. Menyembah dalam roh itu bukan berarti menyembah dengan bahasa roh, bukan. Menyembah dalam roh itu bukan menyembah dalam roh Allah, bukan. Tapi ini rohnya roh kecil. Artinya kita ini harus menyembah dengan roh kita. Dan tidak cukup kita menyembah dengan roh kita, harus menyembah juga dengan kebenaran. Itu true worshiper. Jadi orang yang menyembah dengan benar adalah orang yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kasih, penyembah yang benar itu tidak tergantung kepada di mana dia menyembah, tetapi tergantung kepada bagaimana dia menyembah. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat sebelumnya, maka wanita Samaria itu sangat mengutamakan tempat. Dia bangga nenek moyangnya menyembah Tuhan di gunung itu, Gunung Gerizim. Tapi Yesus tidak mengutamakan tempat. Yesus mengutamakan bagaimana menyembah. Jadi memang penyembah yang benar itu tidak mengutamakan, tidak tergantung di mana dia menyembah, tapi sangat tergantung pada bagaimana dia menyembah, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya dimanapun saudara berada, saudara bisa menyembah. Di rumah saudara bisa menyembah, di gereja saudara bisa menyembah, di dalam mobil saudara bisa menyembah Tuhan, dimanapun. Karena penyembah yang benar bisa menyembah Tuhan dimanapun dia berada. Yang penting hati kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita menyembah dengan cara yang benar, yaitu dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita bisa menyembah Tuhan dengan tubuh kita, dengan mulut kita nyanyi, dengan tangan kita tepuk tangan. Jadi kita menyembah dengan tubuh. Kita menyembah Tuhan dengan jiwa kita, dengan perasaan kita. Kita bisa pakai nyembah Tuhan. Kita bisa sukacita, senang ketika kita nyanyikan lagu-lagu sorak-sorai kemenangan. Tapi ketika ada lagu yang menyentuh hati kita, kita bisa meneteskan air mata. Kita menyembah dengan jiwa kita. Tapi kita juga perlu menyembah dengan roh kita. Roh kita itu adalah membuat kita bisa terkoneksi dengan rohnya Tuhan. Kita menyembah dengan roh itu ketika kita sungguh-sungguh tenggelam dalam penyembahan. Masuk ke dasar hati kita yang terdalam. Kita sungguh-sungguh dalam menyembah, sepenuh hati kita, segenap hati kita. Itu ciri orang menyembah dalam roh. Dan kita perlu menyembah bukan hanya dengan tubuh, dengan jiwa, tapi harus dengan roh. Sebab kalau saudara hanya menyembah dengan tubuh, dengan jiwa saja, tapi tidak dengan roh, maka saudara akan menjadi penyembah yang munafik, penyembah yang penuh kepalsuan. Nah, saya kira kita tidak mau jadi penyembah yang seperti itu. Kita ingin menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak cukup kita menyembah dalam roh, tapi juga harus kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya doa biar kita semuanya menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan berkati kita, Tuhan menyertai kita. Ku tahu
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah benar yang menyenangkan hati Tuhan, yang meninggikan, memuliakan Tuhan lewat persembahan tubuh kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar meninggikan Engkau melalui penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau menyembah Engkau dalam ketaatan dan penyerahan diri. Ampuni kami, seringkali kami menyembah Engkau tapi kami kurang taat, kami kurang berserah. Oh Tuhan, penyembahan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ditegur oleh firman Tuhan. Kami mau belajar sekarang, ketika kami menyembah, kami juga mau taat dan kami mau berserah kepada Tuhan. Juga kami mau menyembah Engkau dengan roh kami dan juga hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih untuk teguran-teguran manis yang kami dapatkan hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Amin.
Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan siapkan hati untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan dan buka hatimu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu terimalah damai sejahtera Allah dan sukacita penuh dalam hatimu dan seisi keluargamu. Terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di mana engkau selama hidup ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan.